Perkenalkan, nama saya Desmond Felix Surbakti dengan NIM 230403008. Perkenalkan, nama saya D. April Hidayanti Nur dengan NIM 230403016. Perkenalkan, nama saya Yusono Prija dengan NIM 230403025. Perkenalkan, nama saya Diana dengan NIM 230403075. Perkenalkan, nama saya Unika Anggemanola dengan NIM 230403061. Sekarang saya dan kelompok saya akan membuat video presentasi mengenai aplikasi yang telah kami rancang untuk memenuhi tugas LPS. Aplikasi yang kami rancang saat ini adalah Royal Furniture. Jadi, kegunaan dari aplikasi Royal Furniture ini adalah untuk mengefisiensikan pendataan serta pencatatan mengenai data barang supply yang masuk, serta data penjualan yang terjadi di toko Royal Furniture. Oke, untuk keunggulannya itu adalah memudahkan karyawan untuk menjelaskan dan menerangkan kepada pelanggan mengenai furnitur apa saja dan spesifikasi dari furnitur tersebut agar tersampaikan kepada pelanggan dengan baik. Jadi di dalam aplikasi kami ini tersedia spesifikasi dari tiap furnitur dan juga tersedia web untuk memasukkan data barang yang masuk serta data barang yang dijual. Oke, jadi sekarang kami akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami akan mulai mendemo aplikasi kami yaitu Royal Furniture. Nah, tetapi sebelumnya di sini ada username dan password. Untuk pengguna yang pertama kali belum menggunakan username dan password, tidak akan bisa memasukkan username dan passwordnya, sehingga kita perlu klik tombol daftar di sini. Nah, di tombol daftar ini akan muncul beberapa menu. Nah, di sini kita bisa input seperti namanya bisa kita masukkan Nathan, kemudian jabatannya bisa kita klik sales, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kita input nomor HP-nya, kita masukkan username-nya Nathan 102. Nah, kita masukkan passwordnya 102. Kemudian kita klik daftar. Nah, apakah data sudah benar? Akan muncul pertanyaan seperti ini. Baru kita klik yes. Nah, setelah itu akan muncul notifikasi kalau akun telah berhasil dibuat. Kita klik OK. Nah, untuk kita cek kembali apakah akun tersebut bisa kita akses di database. Bisa kita buka Microsoft Access dan kita refresh. Sebelumnya kita refresh untuk tabel akun. Nah, di sini akan muncul yaitu informasi tentang akun yang sudah kita buat, yaitu Nathan, jabatannya, jenis kelamin, nomor HP, username, dan password. Kemudian kita tutup database-nya. Nah, setelah itu kita klik kembali. Nah, di sini akan mulai dengan halaman login berikutnya menggunakan username dan password yang sudah kita daftarkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Ketika sudah mendaftar akun, kita ngeklik di dalam Royal Furniture ini isinya ada username, password. Lalu di password itu tersebut bisa kita lihat passwordnya, bisa kita klik. Lalu ketika sudah terisi ada OK dan batal. Oke, kita isi aja username-nya itu seperti yang ada di
2. Nah, kita lihat. Kalau kita bingung, kita lihat. Nah, ada ya teman-teman, abang kakak. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita akan masuk pada tampilan seperti ini. Kita bisa melihat tampilan Royal Furniture sendiri memiliki nama, penjelasan kata sambutan singkat, dan juga kontak person dari Royal Furniture itu sendiri. Pada sudut kiri atas, kita dapat melihat pilihan menu yaitu furniture. Dengan mengklik menu furniture, kita juga dapat menampilkan beberapa itemnya. Kemudian ada menu barang masuk dan juga menu barang terjual. Pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai bagian menu furniture. Yang pertama adalah sofa. Ketika kita mengklik sofa ini, akan muncul pilihan sofa yang tersedia, yaitu tipe A, tipe B, tipe C. Kita bisa lihat pada sudut bawah, kita melihat ada ketentuan, ada teks sedikit, yaitu klik gambar untuk melihat spesifikasi. Jadi, kita bisa melihat spesifikasinya dengan mengklik. Nah, ini contohnya. Dan kemudian ketika kita sudah selesai melihat, biasanya ini digunakan kepada bagian penjualan atau yang lain sebagainya untuk menjelaskan bagian sofa ini apa saja spesifikasinya. Kemudian kita bisa kembali ke back. Kita bisa juga melihat sofa yang lain dan bisa back lagi. Kemudian kita bisa masuk ke furniture yang lain dengan mensilangkannya. Baru contohnya meja makan. Kita juga sama seperti sofa yang sebelumnya, kita juga bisa mengklik spesifikasi pada meja makan ini. Dan kemudian yang terakhir juga ada lemari hias. Sama seperti sebelumnya, masih bisa. Dan kemudian akan masuk ke bagian barang masuk yang dilanjutkan oleh teman saya, Dea. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang form barang masuk. Nah, form ini bertujuan untuk mendata barang yang masuk pada Royal Furniture. Nah, itu ada tanggal masuk. Tanggal masuk ini bisa kita sesuaikan dengan supply yang masuk. Kemudian nama barang. Nah, nama barang ini Pak menggunakan combo box, jadi bisa kita klik yang mana mau kita masukkan ke database-nya. Jumlah barang ini kita bisa masukkan dengan angka, input angka. Nah, distributor ini juga menggunakan combo box. Jadi di sini ada beberapa company yang kami kerjasama, jadi bisa diklik sesuai dengan nama barangnya. Kemudian ada username penerima, kita buat Nathan sesuai dengan loginnya. Selanjutnya input lokasi cabang. Ini menggunakan combo box juga. Jadi kami memiliki beberapa cabang yang untuk menyimpan barangnya. Nah, setelah itu kita klik button OK. Itu akan muncul message box berupa data berhasil diinput. Nah, data tersebut akan terhubungkan dengan database ini. Nah, kemudian kita balik lagi ke Visual Basic-nya. Kalau kita klik button batal, itu akan keluar. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah form barang terjual, di mana fungsinya ini adalah untuk mendata apa saja transaksi yang terjadi pada Royal Furniture. Di sini ada bagian tanggal penjualan, nama barang pembeli, jumlah barang, username karyawan, total, uang yang dibayarkan oleh karyawan, kembalian yang dihitung secara otomatis, dan juga password untuk username tersebut. Username dan password karyawan ini digunakan untuk mengantisipasi adanya orang-orang yang menginput data secara asal-asalan. Namun, bagian password tidak akan dimunculkan dalam list view karena bagian password merupakan salah satu privasi yang harus dijaga oleh karyawan tersebut. Baiklah, pertama, misalkan kita menjual barang yaitu sofa tipe A.
Dan pembelinya di sini adalah Regina. Di sini Regina membeli 2 set sofa tipe A dan username karyawan yang menjual adalah Nathan 102. Sesuai data yang sudah kita lakukan di login tadi, Nathan 102. Dan total harga barang ini, total di sini adalah mengartikan bahwa total harga barang yang dibeli oleh Regina. Jadi total harga barang yang dibeli Regina misalkan adalah 5.625.000. 5.625.000. Lalu bayar di sini yang dimaksudkan dengan bayar di sini adalah berapa nominal uang yang diserahkan oleh Regina ke kasir pembayaran. Misalkan Regina membayar sejumlah 5.650.000, maka uang kembalian akan terhitung secara otomatis pada bagian text box tersebut, yaitu 25.000, dan password yang akan kita gunakan adalah sesuai dengan form login tadi, form daftar tadi, kita akan menggunakan password 102. Di sini password akan disembunyikan untuk mengantisipasi di mana pembeli yang lewat di sekitar meja karyawan tidak dapat melihat password yang diinput oleh si karyawan. Lalu kita bisa melihat ada di sini checkbox. Di saat kita men-checklist box tersebut, maka password dapat muncul dalam bentuk angka ataupun huruf. Oke. Yang selanjutnya di sini ada 2 button. Yang pertama button OK dan button batal. Button OK itu digunakan untuk menginput segala datanya yang sudah kita masukkan, dan button batal akan mengeluarkan kita dari aplikasi. Di saat kita menekan button OK, maka akan muncul message box, data berhasil diinput, dan akan muncul dalam list view, dan juga akan timbul dalam database, yaitu barang terjual. Kita dapat melakukan refresh all. Oke, pembelinya tadi adalah Regina, Nathan 102 merupakan username, dan berbagai data yang telah kita input lainnya sudah muncul di dalam database. Yang selanjutnya kita dapat menekan tombol batal untuk keluar dari data transaksi penjualan. Baiklah, sekian presentasi kami. Maaf jika kami ada kesalahan kata. Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya untuk menonton video kami, Kak, Bang.